ini ya absen terus. Dari Magelang, Ibu Nani dari Bogor, selamat malam. Wah, ramai sekali ya. Ada Pak Dahniar dari Medan. Wah, banyak sekali yang sudah hadir. Gimana Bapak Ibu, pada semangat nggak pada malam hari ini mendengarkan sebuah materi alat baru dari Prive? Ini alatnya sangat luar biasa sekali. Semangat nggak Bapak Ibu? Kalau semangat nih, wah semangat, semangat ya. Mendengarkan ini salah satu Bapak Ibu alat terbaru dari Prive dengan menggunakan teknologi AI Bapak Ibu. Di mana alat ini dapat membantu meningkatkan omset Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini masih belum mengetahui atau cuman terdengar selentingan-selentingan nih tentang alat ini dan belum mengerti betul, malam hari ini akan disampaikan sangat luar biasa oleh Mr. Sun. Beliau ini sebagai praktisi sudah lebih mempunyai pengalaman puluhan tahun di industri network marketing dan sebagai marketing dan sales, dan juga sudah melatih lebih dari 500 sales profesional Bapak Ibu. Kita sangat beruntung sekali kita bisa belajar tentang alat terbaru dari Prive ini oleh beliau. Nah, saya tidak mau menyita banyak waktu oleh beliau nih, karena beliau kayaknya udah nggak sabaran menyampaikan materinya. Saya yakin sekali beliau sudah sangat semangat sekali nih Bapak Ibu. Mari kita sambut Mr. Sun. Waktu dan tempat saya persilahkan Mr. Sun. Thank you Pak Edi. Bisa dengar nggak Pak Edi? Aman Pak, aman. Aman ya. Aman. Selamat malam, salam sehat sejahtera semua Prive. Dan ya teman-teman yang saya hormati, terima kasih hari ini saya diundang ya untuk masuk ke grup besar untuk menyampaikan ataupun sedikit menjelaskan apakah produk yang terbaru itu Magnosik. Jadi supaya tidak membuang waktu lama, aku langsung share aja ya slide aku. Kalau nanti setelah sudah selesai ada pertanyaan, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, aku share dulu. Moga tunggu sebentar. Oh, di mana share screen? Share screen. Application. Apa ya? Oke. Bentar, komputernya sedikit lambat. Oke. Bisa, Pak Edi bisa? Bisa Pak, bisa. Sudah Oke, keluar. sudah ya. Teman-teman di sini mungkin saya pertama kali muncul di Zoom meeting ini. Sedikit ya nervous ya. Kalau nervous, tolong dimaklumkan. Sebelum mulai, mungkin saya memperkenalkan di sini mungkin ada banyak teman kan masih belum kenal sama saya. Nama saya Sun dan saya adalah CEO PWG Indonesia dan saya dikasih kesempatan ini ya untuk HQ Malaysia untuk belajar Magnosik ini satu produk yang terbaru yang dimasukkan ataupun masuk ke dalam produk list ya oleh Prive International. Kenapa saya dipilih? Karena saya bisa Mandarin. Saya bisa Mandarin. Kalau Bapak Ibu semua bisa Mandarin, mungkin ke Anda juga akan dipilih untuk belajar Magnosik ini. Akhirnya saya juga bisa bahasa Indonesia. Akhirnya ya bos minta saya untuk menyampaikan apa yang saya belajar Magnosik ini. Dan Magnosik ini sudah ikut saya selama sekarang sudah hampir 3 bulan. Dan saya sangat suka produk ini banyak sekali ya. Karena setiap malam saya tidur sama beliau nih. Ya, saya malahan jarang tidur sama istri karena istri ada di Malaysia. Oleh itu saya sering tidur sama Magnosik ini. Oke, tidak membuang waktu yang panjang, saya akan lanjutkan. Produk Magnosik ini diberikan satu apa namanya code, itu nama Precious Health Power by AI. Alat ini di apa ya namanya diatur ataupun dikombinasikan analisanya dengan AI. Oke, so sekarang kita masuk yang pertama.
Oke, pertama yang kita mau bicara sebelum kita masuk ke manusia ya, kita bicara secara umum aja. Banyak teman-teman selalu memikir tentang kalau kita sehat, tubuh kita sehat, itu konsepnya apa gitu loh. Nah, statement rata-ratanya begitu. Kalau saya sehat itu adalah saya makan makanan yang sehat, betul? Ataupun minuman yang sehat, atau olahraga yang sehat, ataupun saya makan suplemen yang sehat. Oleh itu, saya mempunyai tubuh yang sehat, ataupun lainnya, ataupun holistik lah, ada bertapa lah. Nah, kalau saya melakukan seperti itu, saya akan sehat, betul ya? Nah, apakah benar semua yang tadi saya omongan itu adalah bisa membuat tubuh kita sehat? Jawaban adalah benar. Tetapi alasan kenapa apa yang kita lakukan tadi itu ataupun yang saya sebut tadi itu bisa membuat tubuh kita sehat. Ayo kita mendalami lagi. Sebenarnya kadang-kadang banyak orang mempunyai konsepnya yang belum lengkap. Mungkin hanya selama ini tangkapan edukasi dia itu nggak selengkap apa yang kita belajar secara medis ya. Nah, di sini kita lihat. Kita memakan begitu banyak makanan, minuman, olahraga, tujuannya satu. Karena di dalam tubuh kita ada benda-benda yang harus dikasih makanan, dikasih apa ya, gizi, dikasih ini. Itu adalah organ-organ, betul? Nah, organ-organ tersebut itu perlu makanan yang enak, makanan yang sehat, minuman yang sehat, suplemen yang sehat, olahraga, supaya organ kita sehat, betul? Nah, kita perlu organ yang kuat. Setuju ya, kalau organ kita yang kuat, otomatis tubuh kita sehat. Setuju? Nah, di sini kita lanjut. Dinamakan organ berfungsi optimal. Jadi otomatis kita sehat. Di dalam dunia TCM, Traditional Chinese Medicine, ada 5 elemen tentang organ-organ tubuh kita. Ada api, air, emas, tanah, kayu, betul? Nah, organ-organ tersebut itu dibahagi ke dalam 5 elemen tersebut. Jadi organ-organ tersebut harusnya stabil. Nggak boleh jantung lebih kuat, ginjalnya nggak kuat. Nggak boleh lambungnya kuat, tapi paru-parunya nggak kuat. Nggak boleh. Semuanya harus seimbang. Otomatis kita akan kuat. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau mau organ kita kuat, apa yang kita perlukan ini? Coba kita pikirkan. Di dalam organ itu ada apa nih? Sebenarnya kita makanan-makanan yang sehat, tujuannya untuk organ yang sehat, organ yang kuat. Tetapi di dalam organ itu apa? Nah, kita buka ya sedikit tentang organ-organ manusia. Contoh di sini ada otak, ada jantung, ada muscle, ada apa ya, intensi ataupun usus, ada liver. Ini contohnya. Yang ada di dalam organ tersebut adalah, ya, jawaban kamu pasti sudah tepat. Ini. Kesimpulan adalah ini. Ada sel, 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 sel. Sel otak, otak mempunyai sel otak, ya. Jantung mempunyai sel jantung. Muscle mempunyai sel muscle ataupun otot ya. Nah, di dalam usus kita mempunyai sel usus. Jadi makanan semua yang kita makan itu terakhirnya baru kita sadar tujuannya untuk memperkuatkan kita punya sel. Oke? Kalau sel kita kuat, otomatis kita punya organ kuat. Kalau organ kita kuat, fungsi setiap organ mempunyai fungsi masing-masing. Jadi fungsi tersebut itu optimal, maksimal, kuat, otomatis kita akan kuatlah tubuh kita. Setuju dan sehat. Setuju? Kalau setuju, saya akan lanjutkan. Tetapi sel ternyata ada bertipe-tipe ini. Satu sel ternyata mempunyai tipe-tipe. Tipe yang ini yang saya tunjukkan adalah
dari sel awalnya sebuah sel baru, dia bisa mulai bekerja sebagai sel optimal, yaitu dia bisa bekerja mengirimkan makanan, mengirimkan oksigen, mengirimkan zat, mineral, vitamin, ataupun bisa mengantar segalanya message ya ke dalam tubuh kita, ke organ kita. Itu adalah sel yang baik. Tetapi percaya nggak percaya, ini sudah takdir Tuhan ya. Memang sel itu bagus, tetapi pada saat dia mulai bekerja, nanti dia bisa mulai menjadi tua ataupun sudah mulai lambat, mulai kerjanya kurang maksimal. Nah, kalau tidak dikasih lagi sel tersebut mineral ataupun vitamin ataupun oksigen yang lebih bagus, kemungkinan dia cepat akan menjadi sebuah sel yang lama-lama sel tersebut akan mati. Betul? Setuju ya? Ini tidak ada bantahan ya. Kalau ada bantahan tolong kasih tahu ya kalau saya ada salah. Oke. Tapi begini kita lihat. Solusi gimana supaya sel kita itu selalu dalam keadaan yang baik. Jangan terlalu gampang sudah ada sel baru, proses kerja dia singkat dan cepat dia akan jatuh sakit ataupun jatuh menua ataupun tidak berfungsi dan cepat dia mati. Nah, kita gimana cara supaya solusinya supaya sel kita semua senantiasa terjaga dalam keadaan yang baik supaya kita dilihat jauh lebih muda dibanding dengan umur kita ataupun energi kita selalu lebih nggak terlalu cepat lelah, nggak cepat capek, selalu energik. Walaupun malam-malam begini, Mr. Sun tetap energik. Tahu nggak kenapa? Karena saya tidur sama Magnosik ya. Oke, so lanjut lagi. Solusi untuk sel kita yang kuat sekarang ternyata kita ketemu ya. Ada cara-caranya. Satu, bisa pakai Itera Care, betul, pakai blower kita, bisa pakai kita punya BioLite ataupun Bio. Ternyata sekarang perusahaan Pride memasukin lagi satu produk yang lebih canggih, tidak bermaksud yang lain tidak canggih. Canggih. Tiga alat ini ternyata kalau digabung itu adalah perkataan wonderful. Namanya complete ataupun saling melengkapi ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang perbedaan antara tiga alat ini apa, nanti saya bisa jelasin. Sekarang saya masuk lagi spesial untuk berbicara tentang Magnosik ini. Oke, solusinya. Ini dia adalah Magnosik yang produk yang terbaru. Jadi alat ini dibawa masuk 3 bulan kemarin ke Indonesia. Dan saya sendiri coba dulu untuk melakukan ataupun mengalami dulu alat ini di dalam tubuh saya. Jujur, saya banyak mengalami perubahan dan saya bisa lihat jangka waktu yang singkat. Saya bisa menikmati, ada perubahan. Contoh, saya sendiri menggunakan alat ini malam pertama. Saya pukul 1 malam, hampir 8 jam, 9 jam saya waktu tidur, ternyata besoknya ada sesuatu hilang dari mata aku. Saya nggak tahu kalian mengerti nggak bahasa Inggris namanya itu fruiter, yaitu bisa matanya ada hitam-hitam ikut mata itu. Dan saya memang ada satu garis hitam yang cukup gelap sekali. Nah, setelah pakai 1 malam, besok saya waktu mandi, saya lihat temboknya kan putih. Tiba-tiba saya lihat, kok fluternya tersebut hilang nih. Nah, aku kaget juga. Langsung saya merasa, alat ini canggih sekali ya. Nah, untuk waktu yang berterusan saya memakai, ternyata ada hal yang saya sadar, ada hal yang saya tidak sadar, ternyata sudah mulai terjadi di dalam tubuh saya. Yang kedua saya berasa itu adalah, maaf ya di sini, saya personalnya ada ambeien ya, ada hemoroid. Dan saya nggak peduli sih. Biasanya antara 1 bulan, 2 bulan pasti dia berdarah. Akhirnya saya pakai, saya nggak bersadar. Tiba-tiba
Jujur, sudah sekarang bulan ketiga saya pakai, ternyata sampai sekarang itu masih aman dan tidak berdarah sedikit pun. Waduh, dan jujur maaf ya, saya biasanya kalau ke WC dia keluar nih. Tapi sekarang nggak pernah dia keluar. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin benar ini adalah hasil dari Magnosik. Ada banyak lagi hasil pribadi aku, termasuk sakit kepala, saya untuk menggunakan alat ini bisa membantu nih ya. Kalau mau ngomong testimoni, banyak selain daripada saya, sekarang juga sudah mulai alat masuk ke Indonesia, total ada 15 unit. Dan teman-teman yang sedang memegang alat ini juga banyak feedback ya, banyak memberikan laporan, saya pakai ini ya, saya jadi rasanya sangat energi dan seger dan nggak gampang capek. Dan jujur, dari masalah kecil sampai masalah besar, saya ingin sampaikan testimoni dua lagi yang saya lihat sendiri karena saya menggunakan alat saya untuk apa namanya reparasi kepada teman tersebut. Yang satu membantu imun autoimunnya, autoimun ke kulitnya, dan setelah sudah 3 kali pakai, dia message saya, Mr. Sun, thank you ya. Sekarang saya sudah tidak berasa gatal-gatal di kulit saya, dia bilang. Wow, thanks God, dia bilang. Nah, ada satu lagi yang lebih, wah ini benar-benar sesuatu yang benar-benar mengagumkan ataupun ya mujizat juga ya. Ternyata kanker darah, dan beliau hanya menggunakan 2 kali Magnosik ini di PWG ya. Saya kasih dia coba selama 1 kali selama 3 jam, 1 kali selama 4 jam. Dan ternyata dia obat berjalan balik ke rumah sakit. Dan dokter juga heran nanya dia, ibu lagi terapi apa? Dia bilang, kok sekarang HB ibu sama namanya itu apa darah putih ibu kok sekarang sudah aman ya, sudah normal. Kedua kali aja dia sudah kirim saya WA dan sangat senang. Dan customer ini sudah apa ya, berdua-dua yang tadi saya bilang sudah DP dan beli alat ini. Dan satu orang itu beli secara US dollar langsung kirim 5.000 ke perusahaan. Luar biasa kan? Nah, setelah saya menggunakan Magnoxy, ini yang saya lihat. Dan banyak lagi, tapi saya nggak bisa satu-satu untuk ceritakan dia punya ini karena waktunya. Nanti kalau ada waktu kita boleh sharing-sharing secara pribadi ya. Seterusnya, gimana cara sih teman-teman di sini pikir, gimana masa sebuah komputer doang kok bisa seperti itu? Apa fungsinya? Gimana cara kerjanya? Ayo kita lihat. Sebelum kita masuk, saya mau kasih teman-teman lihat sebuah video. Video ini saya ambil dari YouTube ya. Dan ternyata memang sudah banyak profesor ataupun dokter, mereka buat penelitian tentang sel. Ayo kita sambil nonton, moga-moga jalan lancar video ini ya. Cells within us have a specific frequency, a natural vibration. Let's explore this intriguing revelation and understand why it matters, all explained in a way that's easy to grasp. Everything around us vibrates. It's a fundamental aspect of nature. Imagine, if you will, the concept of temperature, how hot or cold something is. This reflects the kinetic energy or vibrational movement of material. In high school physics, you likely learned about atoms, like the Coulomb-Narrows bridge. This bridge, unfortunately, collapsed due to not considering its natural frequency in construction. Winds in the region matched this frequency, leading to disastrous oscillation and eventual collapse. Understanding these natural frequencies is crucial, preventing unexpected consequences, like the Tacoma-Narrows incident. Now, let's bring this concept closer to home, our cells. It's long been suspected that even our tiny cells vibrate, though not to a large extent.
This idea is known as the frequency resonance hypothesis, suggesting that our cells may have natural frequencies. However, some alternative explanations propose the opposite, stating that the elastic nature of our cells might dampen vibration, making them hard to detect. To test these hypotheses, researchers conducted experiments to unveil the secrets of cell vibration. Join us as we delve into the details of this discovery and explore its potential implications in the medical field. Stay tuned for a fascinating journey into the world of cellular vibration. January 11, past few years, scientists have dedicated significant effort to discover innovative techniques for sensing vibration. It's only recently that these experiments became feasible, thanks to an intriguing method based on the principle of levers, particularly the microcantilever. Picture a microscopic diving board. Instead of a large object, tiny proteins or cells are placed at the tip. This microcantilever, approximately enables scientists to observe amplified vibration, revealing natural resonance or frequency. This approach, often used for proteins, has also proven effective for studying cells, as showcased by researchers investigating human cells a few years back. Iya, saya rasa semua member Prive pasti setuju lah. Walaupun saya nggak perlu tunjukkan video ini, mungkin teman-teman juga percaya ya. Ternyata didapati ternyata sel di dalam tubuh kita itu mempunyai frekuensi ataupun getaran. Jadi alat manosik ini kerjanya simple ya konsepnya. Karena dapati kalau sel kita memang mempunyai getaran, kalau kita kirim frekuensi yang mempunyai sama frekuensi bermaksud itu akan terjadi resonansi frekuensi di dalam tubuh kita. Nah, dengan konsep inilah sama seperti kurang lebih kita punya ITRAKE dan termasuk kita punya bio ya. Itu konsepnya mirip-mirip, tetapi kalau magnosik ini dia menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan frekuensi supaya kirim ke dalam tubuh dan ngedeteksi getaran sel di dalam tubuh kita itu. Kalau getarannya banyak, bermaksud sel tersebut aman. Kalau getarannya dikit-dikit, bermaksud sel tersebut sudah mulai penuaan. Ataupun getarannya tidak langsung, bermaksud sel tersebut sudah rusak ataupun sudah mau mati. Nah, dengan cara elektromagnet ini, bedanya apa ya? Karena elektromagnet ini bisa diprogram. Bisa diprogram dengan macam-macam frekuensi. Ternyata di dalam tubuh manusia itu setiap organ itu mempunyai frekuensi masing-masing, ya, frekuensi masing-masing. Jadi bisa si profesor-profesor ataupun dokter-dokter sistem di dalam magnosik ini sudah dapati tahu setiap organ itu frekuensinya apa. Jadi setiap kali kirim ke frekuensi, contoh ke otak, dia lihat seluruh otak, kita ada berapa sel yang bergerak, berapa sel yang gerak dikit, berapa sel yang tidak bergerak. Nah, dari situ ambil signalnya, nanti dia akan simpan dan analisa. Jadi sistemnya sangat simpel, sama seperti kita punya produk Prive, menggunakan frekuensi dan getaran sel. Dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, data yang dia ambil akan kirim ke AI. Nah, alat ini jagonya gara-gara dia mempunyai satu sistem yaitu AI. Tahu apa itu AI? Banyak orang kan banyak dengar, oh AI itu artificial intelligence. Hanya tahu waktu kita tanya dia apa, dia jawab. Nah, sebenarnya AI itu sangat simpel. Tapi prosesnya untuk mengumpulkan data itu, mensusun data itu yang susah. Ya, karena setelah dunia ini mempunyai internet, semua data sudah mulai masuk ke satu tempat. Di tempat itulah mereka koleksi-koleksi. Nah, akhirnya sekarang sudah waktunya. Mereka cukup data dan mereka susunkan
data tersebut menjadi AI. Jadi kita nggak usah lagi contoh tanya ke Google dulu ya. Pasti banyak yang muncul. Ada YouTube, ada IG, ada TikTok, ada personal ataupun website segalanya. Jadi kalau kita mau cari jawaban harus satu-satu buka ini. Nah, kalau sistem AI ini adalah mengkombinasikan, mensusunkan data eh, campur aduk itu yang sudah ya berantakan itu dijadikan rapi dan disusun dengan rapi. Akhirnya dimasuk ke dalam satu server. Akhirnya server tersebut awalnya jadi ChatGPT, ada yang jadi DeepSeek gitu loh ya. Itu mulai I-nya AI. Nah, sekarang AI makin canggih. Mulai I ada yang bisa ubah foto, ada yang bisa ubah suara, ada juga macam-macam yang dia bisa lakukan. Nah, sekarang ternyata AI tersebut digunakan di dalam dunia kesehatan, yaitu AI ini disuntik dimasuk ke dalam produk kita. Luar biasa. Ternyata Prive adalah satu perusahaan yang pertama di, saya rasa di Asia, mungkin di seluruh dunia kali ya, yang mempunyai alat yang bekerja sama dengan AI. Luar biasa. Nah, sekarang sudah jelas AI kegunaannya begini. Tadi saya jelaskan waktu kita ambil signal tentang otak. Nah, nanti dia akan kirim ke AI. Di AI itu banyak data pasien-pasien yang sakit. Dia akan sortir ya. Contoh, umur saya adalah 30. Nanti AI akan apa ya, yang pilih hanya 30, yang lain semua dia pisah-pisahkan, nggak diperlukan. Yang perlu adalah 30. Dan darah saya adalah O, yang O dia ambil, yang lain dibuang. Dan setelah itu eh, cowok, cewek gitu kan, gender saya adalah cowok. Cowok itu yang disimpan, yang lain semua nggak lihat. Nah, lihat ada berapa datanya. Data mungkin ada jutaan ataupun ratusan ribu yang umur seperti saya, yang sudah mempunyai signal-signal yang sama. Disitulah dia menilai apakah analisa saya punya kesehatan dalam bentuk seperti apa, saya punya apa ya, keadaan sel saya, penuaan saya seperti apa. Nanti dia akan memberikan hasil PDF laporan gitu loh. Jadi walaupun kita bukan dokter, walaupun kita bukan orang medis, akhirnya kita diarahkan oleh si AI tersebut, kita kurang lebih tahu kelemahan tubuh teman kita, customer kita, ataupun pasien kita. Dari situ lebih apa ya, lebih aman. Kalau memang ada kesalahan, itu bukan kesalahan kita, tapi kesalahannya AI ya. 20 ada 60. Gitu ya, kesalahannya AI. Tapi rata-rata sampai hari ini 3 bulan saya banyak sekali ya, sudah ratusan saya maksudnya saya terapi, saya ngecek, rata-ratanya semua dalam keadaan yang baik dan akurasinya sangat tinggi. Jadi alat kita adalah menggunakan sistem frekuensi dan getaran sel ya, sekaligus menggunakan AI untuk menganalisakan. Nah, di sini bukan hanya Prive lah ya, bukan hanya Magnosik. Ternyata ya di China sudah ada perusahaan namanya Huawei, itu HP ya. Sudah juga mereka sudah mulai menggunakan sistem AI ini, dan mereka suntik aplikasi ini di setiap handphone di Cina. Jadi pada saat mereka kalau mengalami kekurangan enak badan, mereka bisa menggunakan kamera tersebut untuk foto matanya, lidahnya, oke, untuk AI-nya menganalisa apakah kelemahan ataupun sedang sakitnya apa. Dan aplikasi tersebut tujuannya bisa mereka jual obat-obat. Luar biasa. Ini telah dilakukan ya, dan sudah di launching pada tahun 2025 April tanggal 11. Kerjasama antara AI perusahaan apa ya, TCM ini dengan si Huawei. Tuh,
perusahaan besar doang yang mampu kerjasama dengan AI. Kita Prive juga satu perusahaannya. Oke? Dan kita lanjut. Nah, di sini kesimpulan AI secara simpel, diagnostik kita bisa pertama menggunakan sistem analisa secara AI, ya, melewatkan diagnostik, scan. Kedua, dia mempunyai fungsi sel reparasi. Wah, ini yang luar biasa. Selama 3 bulan saya sudah bersama dengan Magnosik, yang saya paling kagum, perasaan respect banget ya, itu adalah fungsi kedua, yaitu reparasinya. Kalau AI analisanya, yes, ya, bagus, ya, bagus. Tapi yang saya rasa, karena saya merasa banyak perubahan setelah reparasinya, bukan setelah analisanya. Banyak produk di luar menggunakan sistem, ada ya, pernah ya teman mendengar satu alat namanya kuantum. Ya, itu biasanya kita pegang tangan, genggam di tangan ataupun taruh di atas alatnya, otomatis bisa kebaca kelemahan-kelemahannya. Tetapi masalah ada gitu, sudah tahu gimana, sudah tahu paling iya minum obat lah, kasih herbal lah, kasih inilah gitu kan. Terapi lah, paling menggunakan air terapi lah, gitu kan, itu yang dia bisa. Tapi si kuantum tersebut sendiri nggak bisa mereparasi, betul? Nah, kalau magnosek kita itu yang luar biasa, sekalian bisa dapat 2. Wah, itu yang buat saya merasa luar biasa. Nah, ambil sedikit lagi di sini menjelaskan sedikit testimoni istri saya. Kemarin berapa hari dia nggak tahu kenapa panas dalam atau apa, saya juga nggak tahu. Berhari-hari mimisan gitu loh. Nah, nggak berhenti kan, mimisan. Wah, saya sudah takut ini masalah apa. Sudah pikir mau bawa dia scanning, mau bawa ke dokter, mau bawa lab check. Saya pikir, kan saya ada alat ini. Apakah ambil dia sebagai contoh, coba aja ya. Akhirnya saya terapi 1 malam. Dengan sistemnya otomatis aja saya reparasi itu malam. Setelah 1 malam besok, dia merasa segar. Dan sampai hari ini sudah hari keempat, tidak mimisan lagi. Wow, saya rasa luar biasa. Semoga benar ya. Saya juga nggak tahu gimana cara dia bisa reparasi. Yang penting adalah gejala mimisan itu sudah tidak ada. Itu yang saya rasa luar biasa. Oke, dan di sistem reparasi ini dia mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah reparasi secara spektrum, yaitu secara umum. Bermaksud semua organ dia datang untuk ngereparasi. Kadang-kadang kita tahu kita sakit kepala, tapi unsur ataupun sumber sakit kepala sebenarnya mempunyai macam-macam. Seperti sakit perut juga mempunyai macam-macam sumbernya. Kan kita nggak tahu masalahnya di mana. Ya sudahlah, biar AI saja yang ngatur. Akhirnya kita menggunakan reparasi secara umum ataupun keseluruhan, otomatis. Ditembak ke dalam tubuh, pelan-pelan satu-satu dia cari, pelan-pelan dia reparasi, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Istri saya pakai sampai 8 jam. Saya juga biasanya pakai 8 jam. Lama waktu tidur kita reparasinya. Gitu. Dengan cara seperti itu nanti mengimbangkan kita punya organ. Seperti tadi saya bilang, di dalam TCM ada 5 elemen. Organ tersebut harus seimbang. Kalau tidak seimbang, satu naik, satu turun, otomatis tubuh kita pasti out functional. Fungsi dia pasti sudah mulai terkendala. Oke? Nah, selain daripada reparasi secara spektrum, kita bisa juga alat ini digunakan untuk bakteri killer ataupun virus killer, ataupun di dalam juga bisa mendapatkan cacing killer. Cacing loh. Ya, kemarin saya sempat ke Palu, ternyata nggak tahu di Palu di situ ya, teman-teman yang saya cek rata-rata 10 yang saya cek ada 8 itu mempunyai cacing. Nggak tahu kenapa. Akhirnya disitulah saya membantu mereka clearkan cacing. Dan ada satu customer rasa, betul kok Bapak tahu saya ada cacing karena saya sekarang memang lagi gatal-gatal, dia bilang. Ya, jadi alat ini
selain daripada bisa reparasi secara organ, dan dia juga bisa dipakai untuk menghilangkan bakteri kita di dalam tubuh, virus di dalam tubuh. Oke, luar biasa. Dan seterusnya kita bisa ada satu lagi, sorry, ada satu lagi. I, kok muncul. Oke, ini adalah painkiller, ya. Ini adalah painkiller. Di dalam sistem itu juga mempunyai satu fungsi untuk membantu kita menghilangkan perasaan sakit. Contoh, kalau sekarang saya sakit kepala, saya menggunakan fungsi tersebut secara mungkin di antara 20 sampai 30 menit prosesnya, nanti dia akan mengurangkan. Kalau 100% saya nggak mau ngomong, tapi ternyata memang ada orang 100%. Video testimoni, dia pun sudah ada di dalam tangan saya, dia merasa kakinya sakit, akhirnya sudah 2-3 hari katanya. Akhirnya dia menggunakan painkiller ini selama, nggak tahu ya berapa, saya sudah lupa, mungkin 30 menit kali ya. Akhirnya pertama kali dia pakai langsung 100% hilang sakitnya. Wow, saya bilang luar biasa. Saya pernah melakukan ke istri saya juga sakit kepala. Saya tembak hanya setengah jam. Dia juga bilang, kok iya ya, hilang ya sakit kepalanya. Gitu. Oke, jadi painkiller ini sungguh berfungsi kalau tiba-tiba di rumah kita ada anggota, anak sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit gigi, itu bisa dicobakan untuk ini painkiller ini. Nah, gimana cara untuk operate alat ini? Kalau teman-teman nanti mau belajar, kita ada waktu, ada training khusus untuk mengajar, ya, gimana cara untuk menggunakan alat ini. Oke, seterusnya kita lanjut. Kalau magnetik begitu bagus sekali, apa guna untuk kita ini? Di sini saya sampaikan ya, kita bisa mempunyai alat ini, apa fungsi, boleh, apa manfaat kita bisa dapat. Yang pertama, alat ini bagusnya dia bisa analis, betul? Kalau ITRAK bagus, kita punya kaki pun bagus, tetapi kan dia jalan keseluruhan tubuh, seperti bio. Dia nggak tahu di mana kita sakit. Dia nggak tahu di mana organ kita itu perlu perhatian. Nah, tapi kalau kita punya magnosik itu bisa. Nah, kalau kita punya blower, kita tahu blower itu bagus untuk waktu kita sendi sakit, di mana sakit, gitu kan, kita tahu di mana sakit. Kita blow, otomatis dia ada kemajuan dan malahan dia bisa sembuh. Betul. Tetapi kan organ kita banyak. Ternyata ada berapa organ kita juga sudah lemah, kan kita nggak tahu karena dia belum ada gejala. Nah, tapi kalau si magnosik ini sebelum ada gejala, dia sudah bisa kedetek secara dini, secara lebih awal. Di sana pun dia sudah mulai bantu mereparasi. Oleh itu, alat magnosik ini luar biasa. Dia lebih fokus dan dia lebih detail dan dia lebih spesifik. Ya, tapi, nah sekarang saya sekaligus menjelaskan perbedaan. Kenapa kalau sudah ada magnosik kita tetap masih perlu bio, tetap kita masih perlu ITERA. Nah, alat magnosik itu kita pakai sampai kapanpun dia tidak akan panas. Sampai kapanpun 10 tahun, 100 tahun kita pakai pun tidak akan panas. Kita tahu kalau manusia itu perlu hangat, perlu panas. Apalagi kan kita semua tahu ya, kalau kita punya stem cell, tulang kita itu perlu panas. Baru dia akan menghasilkan stem cell yang begitu banyak, yang begitu komplit ya. Kalau pakai magnesit bisa nggak? Bisa, tetapi mungkin waktunya panjang ya, berjam-jam. Tapi kalau sekaligus kita pakai Alterac ya, mungkin 5 menit, 8 menit, 10 menit, blow-nya di tulang belakang kita dan tulang-tulang gede kita, otomatis kita punya stem cell akan muncul dengan begitu banyak sekali. Dan setelah itu kita menggunakan magnosik sekaligus untuk menghantar, membantu stem cell tersebut dikirim ke dalam kita punya tubuh, kirim ke dalam kita punya organ. Otomatis
kita jauh lebih cepat mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Dan apa bedanya dengan kita punya BioLite ataupun Bio? Nah, Magnosik kalau dipakai 10 tahun pun dia tidak akan keluar keringat, ya. Kecuali kita sambil menggunakan Magnosik, kita sambil olahraga berdasik mungkin keringat, tapi nggak mungkin ada orang melakukan begitu. Nah, justru kenapa kita punya BioLite sama Bio masih sangat diperlukan. Kenapa? Karena pada saat kita sudah mulai banyak makan, banyak minum, banyak ya masukkan makanan-makanan yang radikal bebas, kemungkinan kita perlu pembuangan, membantu membuang toksin-toksin tersebut lewat keringat. Betul? Setuju? Lewat keringat. Nah, alat yang bisa membuat kita keringatan secara maksimal, secara walaupun kita tidak bergerak, itu hanya di BioLite dan di Bio. Setuju? Oleh itu, BioLite sama Bio itu masih sangat diperlukan, ya, untuk membuangkan kita punya toksin dan tokso sekaligus untuk selalu memperlancarkan kita punya ini pengaliran darah. Oleh itu, 3 alat ini kalau digabung, wow, perfect, luar biasa. Jadi teman-teman harus memiliki 3 alat ini di dalam rumah Anda untuk membuat keluarga Anda jadi lebih sehat. Dan seterusnya, sekarang sudah hampir 1 jam nih. Nah, satu lagi, untuk alat Magnosik ini sebenarnya saya pernah pakai kuantum. Saya pernah ya menggunakan kuantum dan saya sekarang sudah menggunakan Magnosik. Saya rasa ada perbedaan. Kuantum bagus nggak? Bagus sih karena simple dan jauh lebih murah lah kalau dihitung ya, lebih murah. Tetapi kalau Magnosik itu perbedaan dengan kuantum adalah tadi saya sudah jelaskan. Dia sangat detail. Dia bukan hanya bisa kedeteksi contoh mata sakit ya, mata sakit. Ataupun kolesterol ya. Tapi dia nggak bisa tahu kenapa mata sakit, kenapa kolesterol. Nah, kalau Magnosik itu sampai detail, setiap sel kenapa rusak, dia akan cari tahu apakah di dalam kita punya kromosom yang rusak, DNA yang rusak, ataupun kita punya sel darah merah itu yang dalam itu yang rusak. Dia akan dia akan kasih tahu infonya. Justru info-info tersebut dianalisa sama AI. Kenapa kita bisa mendapatkan masalah ini? Contoh sakit perut, oh Bapak sakit perut, tapi tidak tahu dia kenapa sakit perut. Apakah benar-benar gastrik, gasnya terlalu banyak, ataupun gara-gara si bakteri. Nah, kalau alat Magnosik itu bisa. Oleh itu, dengar saya ngomong seperti alat ini sangat complicated, padahal cara penggunaannya sangat gampang. Untuk yang tidak mengerti komputer, hanya satu tombol. Satu tombol aja, kamu hanya pencet otomatis. Ya udah otomatis AI scan dan AI reparasi. Ibu hanya pasang gelangnya di tangan, setelah itu duduk ataupun mau tidur pun boleh, tidur aja. Satu tombol, nggak usah seperti saya biasanya kalau lagi checking ataupun scanning, saya secara manual. Oke, banyak ngomong, banyak menceritakan. Itu nggak usah. Adalah alat ini satu tombol aja sudah cukup. Kedua, kalau kita tidak mempunyai pengalaman ataupun ilmu kesehatan, susah kita menjelas tentang masalah penyakitnya. Tapi AI sudah membantu kita. Sudah dikasih laporan, oh orang ini mempunyai saraf selalu bisa jadi capek karena sarafnya. Oh kita sudah tahu, oh sarafnya, gitulah. So cara operasinya sangat mudah sebenarnya. Jangan terlalu kalian takut ya. Nanti ada waktu saya akan mengajar caranya untuk memakai dengan ini. Nah setelahnya itu potensi keuntungan sangat besar. Sebenarnya satu alat ini, secara singkat saya cerita, kalau Anda mempunyai alat ini, itu bisa membuat kesehatan sekaligus bisa membawakan keuntungan alat ini.
Kalau kita ada BioLite ya kita bisa dapat kesehatan. Apakah kita bisa dapat keuntungan dari alat tersebut? Mungkin sedikit susah, karena kalau kita kasih ke orang pakai, nggak mungkin kita mau terima biaya untuk orang pakai. Kecuali di PWG ya, kalau di PWG iya, orang datang harus bayar. Tapi kalau kita secara member, kita bawa ke orang untuk coba, nggak mungkin, susah sedikit ya untuk minta biaya ya. Tapi kalau pakai Manosik, sebenarnya kita bisa pungut biaya untuk mengecek dan untuk mendapatkan data ataupun analisa secara AI tersebut. Kita bisa mencas 300.000. Kalau dia mau reparasi, kita bisa tambah lagi 300.000. Saya sudah hitung ya, satu alat jelek-jelek lah, 300 juta lah. 150 sampai 300 juta lah kita bisa dapat dengan ada alat tersebut, ya. Nah, selain daripada bisa dapat keuntungan, kita juga bisa menikmati pasaran yang lebih luas dengan ada alat ini. Kenapa saya ngomong seperti itu? Biasanya kalau kita pengen mempromosikan kita punya produk iTera ataupun Bio, kita harus cari orang yang sakit, betul? Otak kita pasti pikir, siapa yang sakit ya? Siapa yang sakit ya? Tapi di dalam pasaran Indonesia, yang sakit punya lebih ramai atau yang sehat, kelihatan sehat itu lebih ramai. Sebenarnya pasaran lebih banyak orang yang sehat. Tetapi kalau dia tidak sakit, saya susah banget untuk mau promosi ke dia ataupun nanya dia, Pak, mau nggak blow? Sakit nggak? Kamu di mana sakit? Kan aneh kan? Jadi rada susah. Jadi pasaran kita jadi hanya ke arah orang sakit. Nah, kalau sudah ada Magnosik ini, luar biasa. Ternyata orang yang tidak sakit pun kita bisa mengajak untuk coba. Contoh hari ini saja saya sudah membantu teman ya yang memang nggak sakit, dia nggak ada rasa apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Setelah itu saya bantu dia ngecek, dia tertarik. Oh cek ya, boleh, boleh. Mau tahu keadaan penuaan sel diri dia seperti apa? Saya cek. Langsung setelah sudah cek, oh Bapak ternyata sedikit ini ya mempunyai bakteri, kedua mempunyai penyempitan nih penyempitan di saluran darahnya. Ada nggak gejala begini? Kadang-kadang jantungnya bisa zek, zek gitu. Oh iya loh, betul loh. Nah, gejala tersebut terjadi di dia. Akhirnya dia tertarik nih, gitu loh. Baru saya bilang, Bu, kalau dengan begini lebih bagus untuk menjaga penyempitan tersebut. Harus Ibu mempunyai ini bio ataupun BioLite gitu minimum ya. Karena kalau orang penyempitan itu rata-ratanya darahnya kurang cantik. Saya baca datanya, saya curiga Bu. Saya nggak judge ya, saya nggak hakimi ya. Kelihatan Ibu punya tekanan darah itu nggak stabil dia. Bisa rendah. Oh dia langsung bilang, Bapak kok tahu? Memang dari kecil saya memang darahnya rendah sampai hari ini. Nah itulah. Dengan ada alat ini, lebih gampang kita berbicara sama customer, apalagi ke teman-teman yang seperti sehat tapi berisiko, dia nggak tahu. Banyak orang begitu ya, kelihatan sehat, tiap hari main badminton, tiap hari olahraga, tiba-tiba cek ke dokter, dokter bilang, sorry, jantung kamu sudah sisa 20%, lebih baik kamu pasang ring. Wah, dia kaget, kok bisa begitu ya? Nah, karena orang seperti itu merasa dia sendiri selalu sehat. Nggak masalah, saya olahraga. Tapi dia nggak tahu organnya. Justru yang kita perlu tahu adalah spare part kita keadaannya gimana. Baru kita bisa menilai apakah kita itu benar-benar sehat. Akhirnya, semoga customer tersebut bisa membelanja produk kita. Walaupun tanpa sakit ya, dia bisa pakai kaki, alat kaki untuk selalu memperlancarkan. Kalau dia mempunyai kemampuan, dia bisa ya untuk membeli alat Manoxik. Dia tertarik ini, dia orang kaya tuh, dia tertarik. Nah, alat ini bisa kita lebih luas pasarannya. Seterusnya, bukan hanya luas dicari pesakit, tetapi kita bisa kerjasama dengan banyak teman-teman yang kita pengen prospek. Tetapi kita tahu dia adalah perusahaan lain, multi level yang lain, kan nggak enak kita mau tarik-tarik itu kan, paling kita bandingkan lebih bagus kita gini-gini. Tapi susah mau
sekali tarik dia. Tapi kalau kita sudah ada magnosik, beda. Pak, tertarik nggak? Saya ada satu alat ini bisa bantu Bapak punya bisnis di perusahaan kamu supaya lebih baik. Apalagi ya yang untuk perusahaan-perusahaan yang jual suplemen, kesehatan gitu ya, yang perusahaan begitu. Anda pakai alat saya aja. Nanti di sana kan kamu lebih gampang jual produk kamu gitu loh. Nah, nanti kamu jualan banyak, kamu pakai checking-checking, nanti tokennya habis, kamu beli aja token sama saya. Itu aja, nggak perlu gabung dengan perusahaan saya. Bisa juga dipikir seperti itu. Kemarin saya di Palu nih, ada seorang ibu datang. Ternyata dia adalah potential asuransi. Wah, datang waktu awalnya mukanya seperti masam. Wah, gengsi. Seperti orang hebat gitulah. Tapi dia lihat kita gini-gini, sudah cek berapa orang kan. Ternyata dia bilang, Pak, boleh nggak saya cek juga? Oh, ternyata dia tertarik juga ini. Setelah saya sudah cek 2 orang kan, dia tertarik. Oke, saya mau cek juga. Akhirnya saya langsung cek. Saya langsung lihat, Bu, kelihatan ibu punya apa ya, limpatik, tiroid itu kurang bagus ya. Dan kelihatan belakang kepala ibu seperti ada gangguan sedikit ya. Saya sampaikan kemungkinan itu dah bisa jadi autoimun. Wah, langsung dia kaget. Benar, dia memang ada autoimun di kulit-kulitnya. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol sekian, udah mulai ketawa, udah mulai terima kita, dan dia sangat tertarik. Dia bilang dia mau ngobrol sama dia punya tim, karena kalau suruh dia beli satu alat, mungkin dia nggak mampu. Dia bilang, nggak apa-apa, saya kerja sama dengan tim saya, beli satu alat. Nanti mereka prospek customer untuk beli asuransi, bisa pakai alat ini. Wow, luar biasa kan? Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi apa manfaat. Bisa meningkatkan potensi, bisa meningkatkan potensi closing produk, betul seperti tadi yang saya hari ini yang praktek ke teman, walaupun dia tidak sakit, tetapi sekarang dalam hati dia sudah mikir-mikir gimana cara ya supaya darah saya lebih bagus ya. Saya setuju alat ini sangat bagus. Saya sudah tahu keadaan saya. Memang sekarang tinggal power closingnya. Oke, tinggal power closingnya. Kalau closingnya ini mungkin dia akan beli. Nanti saya akan follow up dia. Oke, dan seterusnya. Kalau dengan ada alat ini tadi ya saya tadi sudah sampaikan ya yang 6 ini ya. Jadi saya nggak perlu ulang lagi ya yang asuransi, multi level ya, bisnis-bisnis kecantikan, bisnis-bisnis kesehatan maupun yang buka farmasi bisa. Kita ada satu member yang buka farmasi di Surabaya. Setelah ikut apa ya presentasi saya di Surabaya waktu itu, dan langsung dia buat keputusan beli dan beli secara cash. Memang suami dia punya farmasi dan dia sangat tertarik dengan alat ini. Sampai sekarang barangnya belum sampai ya. Dia juga ngejar saya terus, Pak, kapan? Pak, kapan? Doa biasa. Dan terakhir, ya ini ya spesial untuk teman-teman yang mempunyai PWG, ataupun yang mempunyai rumah sehat. Kalau Anda mempunyai alat ini, percaya sama saya sudah mengalami sendiri. Setelah mereka sudah tahu saya ada alat ini, bisa ya, sudah cek satu, ingat, satu ini kalau tertarik, dia akan bawa banyak orang ke kita. Ternyata banyak yang membawa suami, bawa papa, bawa mama, bawa saudara, bawa untuk ngecek. Banyak yang mereka bawa. Jadi kita selain daripada cari prospek sendiri, ternyata satu prospek menggunakan alat ini akan membantu kita membawa prospek saudara, tetangga itu datang ke kita. Inilah maksudnya jaringan. Kalau kita mau main jaringan, kita mempunyai bermacam-macam cara. Selain daripada BOP bisa membawakan jaringan, bawa orang gitu kan, ataupun kerjasama dengan PWG, kita kirim orang ke PWG bisa mendapatkan apa ya support untuk handle customer tersebut. Dan kalau kita mempunyai alat ini dengan kita, kapan aja kita bisa bawa. Itu hanya satu tas kok. Dibawa kemana-mana bisa. Setelah satu sudah cek ya, percaya sama saya. Pasti dia akan nanya, Pak, kalau saya ada masalah ini gimana? Saya mau terapi kapan? Nah, baru kamu buat ini. Saya sendiri setelah sudah ada alat ini ya, nggak pernah saya berhenti. Setiap hari, jujur, setiap hari
pasti ada customer booking. Nggak percaya nanti saya kirim semua WA ke teman-teman untuk lihat booking. Pak, saya besok jam 4 ya, saya mau terapi ya. Pak, besok ada waktu nggak? Jam gini, saya mau bawa suami. Banyak. Dari pagi saya waktu awal di Oh, sepeda ya. Surabaya. Nah, Iya. saya di Surabaya sampai pagi-pagi jam berapa malam ya, jam 12 dia telepon, Pak, besok bisa nggak? Dia tahu kan besok saya mau pulang. Dia bilang, boleh nggak pagi? Akhirnya datangnya jam 6, jam 7 pagi untuk mau cek. Waduh, saya punya kerja untuk ngecek ya, itu full banget sampai saat ini. Jujur nanti schedule saya untuk Ya mengecek dibuka dong. sampai minggu depan sudah full. Luar biasa. Oke, so sampai di sini adalah info-info sekilas tentang Magnosik dan keuntungan Magnosik dan caranya Magnosik. Kalau teman-teman pengen mau tahu lebih mendalam lagi paket-paketnya, ini kita boleh bicara secara pribadi karena waktunya panjang. Tapi apakah benar hari ini ada orang mau tahu harga, mau tahu paketnya? Kalau mau kasih info supaya saya bisa lanjut. Kalau tidak, saya cukup sampai di sini, Pak Edi. Terima kasih dan salam sejahtera. Kalau memang mau, saya lanjut. Kalau tidak, nanti kita next. Terima kasih, Pak Edi. Saya serahkan balik. Saya stop sharing ya. Ya, terima kasih Belum, Mr. Mbak. Sun. Sebentar. Oke. Semoga banyak bisa memberikan info. Terima kasih Mr. Sun, penjelasannya luar biasa. Sepertinya ini Mr. Sun banyak sekali yang masih penasaran nih tentang Magnosik. Mungkin kita nggak usah lewat voice Pak ya. Mungkin bisa lewat chat aja tanya jawabnya, karena saya melihat nih di kolom chat banyak sekali yang bertanya. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaannya. Nanti Mr. Sun mungkin bisa bantu jawab ya. Dari pertanyaan-pertanyaan banyak sekali nih yang masih penasaran tentang produk-produk Mr. Maksud Q&A ya sekarang ya, Q&A Betul, kita gitu ya. kasih Q&A sedikit. Nanti memang kalau memang masih banyak pertanyaan, nanti mungkin kita akan adakan training-training lagi, Mr. Sun. Oke. Memang tadi suaranya kecil ya? Videonya suaranya kecil, cuman suara Mr. Sun aman. Siap. Video yang Memang video dipresentasi. biasa lah. Ya. Video biasanya gitu ya. Iya. Oke. Ini saya mulai dari yang paling bawah dulu. Kalau sudah pakai ring jantung, Mr. Sun, bisakah pakai Magnosik? Pertanyaannya dari Pak Daniel. Oke. So, ibu-ibu dan bapak disarankan ya, kalau sudah pasang ring, jangan dibuat reparasi. Ya, nggak usah dibuat reparasi. Tetapi kalau mau untuk cek, boleh. Untuk scan, boleh. Kenapa? Karena pada saat kita scan, frekuensi hanya kirim satu kali ke organ semuanya. Tapi kalau reparasi, dia akan kirim frekuensi itu berulang-ulang. Contoh dia ring, dia kan di jantung ada pasang ringnya. Nanti dia akan kirim frekuensinya terus di sana, bisa 20 kali, bisa minimum 10 kali. Takut nanti terjadi apa-apa, kita nggak mau ambil risiko. Sebenarnya saya selalu juga membantu orang yang memang mempunyai masalah ring. Dia kalau berani, dia bilang, Mr. Sun, nggak apa-apa, ada apa-apa saya tanggung jawab. Ya udah, saya bantu. Tapi yang penting dia dari WA, dia jelas dulu, ada apa-apa, saya tanggung jawab gini-gini, udah selesai. Tapi sampai hari ini saya bantu orang yang pasang ring pun, sudah reparasi sedikit, pun aman-aman aja sebenarnya nggak masalah. Tetapi untuk yang ada pacu jantung, yang ada listrik ya, pacu ada mesinnya, itu jangan. Itu cek juga jangan ya, cek juga jangan, scan juga jangan, analisa jangan. Oke, jadi itu hanya bisa pakai IT Care dan nggak tahu ya kaki bisa nggak ya biasanya. Oke, so nah untuk hamil juga kita nggak mau ambil risiko. Sebenarnya boleh nggak masalah sih sebenarnya, tapi kita nggak mau ambil risiko aja. Oke, nah untuk orang yang pakai ada pen, ada logam, ada besi di dalam tubuhnya, sama seperti ring ya, kalau bisa menghindarkan. Tapi untuk cek boleh. Oke,
Iya, Mr. Sun, ini ada yang menarik, Mr. Sun. Dari Pak Petrus, saya ada pasien usia 91 tahun, memang udah usia bonus katanya. Apakah magnosik bisa merepair atau meregenerasi sel-sel yang menua? Ini menarik, Mr. Sun. Yes, betul. Sampai sekarang saya jujur belum ada pengalaman yang handle umur yang 90 lebih sih. Tetapi untuk umur yang sudah hampir 80, ada seorang dokter 80 deh kalau nggak salah dia ya, memang sudah tua, tapi dia pakai ya, benar dia bilang jauh lebih segar. Tapi kalau untuk organ-organ di mana ada rusak, dia nggak ngomong ke saya. Dia setelah sudah pakai, dia bilang saya merasa lebih segar. Dan juga ada beberapa yang sudah milik alat, umurnya juga sudah hampir 70. Ada yang sudah 60 lebih, dan mereka penyampaian balik ke saya, feedback ke saya, dia bilang, alat ini kok aneh ya, dia bilang. Padahal mereka nggak percaya dari awalnya ya kan, tapi akhirnya mau nggak mau mereka paksa untuk beli dan mereka pakai. Ternyata dia bilang, benar-benar segar dan energinya seperti sudah bertambah. Umur 60 seperti 50. Jangan-jangan sudah 40 mungkin ya, udah bisa sepak bola kali dia. Gitu. Dia benar ada hasilnya seperti ini, sudah banyak lapor ke saya. Terima kasih. Selanjutnya ada nih tanya Mr. Sun. Mr. Sun, apakah magnosik efektif untuk pasien skoliosis dan penyakit tulang lainnya? Iya, kalau semua penyakit itu ada hubungan dengan sel, itu pasti aman. Ya, kemarin sempat saya waktu di Palu, saya ketemu dengan satu teman, bukan teman lah, customer lah ya, yang dibawa ke situ untuk tes. Tapi akhirnya dia nggak jadi tes. Tapi dia sampaikan, suami dia adalah perawat di satu center, namanya center untuk pasien-pasien HIV. Dia tanya, boleh nggak alat ini bisa dipakai? Wah, aku juga nggak berani ngomongnya. Langsung saya chatting sama pusat di pabriknya. Pabriknya feedback, dia bilang, bisa. Untuk HIV juga masalahnya di sistem selnya, sistem imunnya. Itu drop, selnya drop, organnya drop. Akhirnya pada saat ada virus datang, ada bakteri masuk, jadi dia nggak bisa lawan karena imunnya nggak ada. Jadi kalau pakai alat ini bisa karena untuk meregenerasikan, untuk membantu selnya supaya bisa lebih kuat dan untuk membangunkan imunnya yang seperti di limpa. Limpa itu ada imunnya. Oleh itu harus membangunkan limpa. Kita akan pilih ya, lebih cenderung ke limpa-limpa itu termasuk tiroid, termasuk kita punya spleen. Spleen itu apa ya bahasa Indonesia? Limpa lah ya. Nah, itu yang kita pilih dan hatinya kita pilih dan nanti di sana kita akan lebih banyak untuk mengirimkan frekuensi di situ supaya selnya bangkit, supaya imunisasi mulai ada muncul. Jadi si pabrik bilang boleh, tetapi dia nggak tahu berapa lamanya. Ya, harus mencoba. Akhirnya saya susah sampaikan ke dia, kalau memang masalah tentang sel, masalah penyakit-penyakit atau kesehatan sel, itu semua boleh. Kanker boleh, ya. Selanjutnya Mr. Sun, ini ada yang menarik juga nih. Apakah ada rencana pelatihan magnosik dengan mendapat sertifikat untuk mengoperasionalkannya? Waduh, kan saya bukan dokter, saya nggak bisa sertifikasikan ya. Tapi kalau nanti ada kesempatan, nah kita kan ada beberapa orang dokter yang di Malaysia. Justru minggu depan saya mau balik lagi ke Malaysia untuk mendalamkan ilmu pengecekan dan mendalamkan ilmu reparasi bersama dengan pabrik. Nah, bersama dengan beberapa dokter ya. Nah, kalau dokter tersebut bisa mensertifikasikan. Kalau mereka sudah ibaratnya yakin, sudah bagus ya, sudah bisa menguasai dengan sempurna, nanti kita undang ke Indonesia. Mereka yang training, mereka yang bisa sertifikasikan. Seperti itu ya, tadi Betul. Pak Wahyu ya. Nah, Kemudian sekarang ada saya lagi nggak nih. bisa. Kalau saya nggak ada ini. Siap, mungkin nanti buat Pak Wahyu mungkin nanti kita bisa adakan seperti training-training untuk penjelasan alatnya ya Pak ya, bukan Betul. sertifikasi ya. Seperti itu ya.
Kemudian nih Mr. Sun, ada yang kayaknya udah nggak sabar nih pengen beli Mr. Sun. Aduh. Ada yang tanya, prosedur memiliki magnosiknya gimana? Oke, sangat bagus. Jujur, alat ini ya memang baru masuk ke Prive. Jadi kan kita ada 86 negara ya. Jadi setiap negara rebutan toh. Baru keluar 100 unit udah direbut habis. Jadi prosedurnya hanya satu. Bayar dulu DP ataupun berani bayar dulu full, masuk ke dalam waiting list. Kalau nama sudah muncul di waiting list, nanti stok sampai giliran ibu ataupun bapak, barang pasti akan dikasih ke bapak dan ibu. Nah, saya sudah dapat, pertama gelombang masuk itu ada 15 unit. 15 unit sudah kita keluarkan. Sekarang saya dengar kan kita mintanya 50 unit. Dengarnya 50 unit mau masuk. Tapi mau tunggu 50 unit selesai lama. Sekarang dia sudah jadi ada 10 unit. Saya bilang nggak apa-apa, 10 unit masuk dulu. Kan kita biasanya kirim lewat kargo pesawat, jadi lebih cepat sampai ya. Nah, sampai itu kita akan kasih ke orang yang sudah waiting list, 10 orang yang di atas. Oke, seperti Pak Herman Surabaya sudah dapat, Ibu Eni, Dokter Eni, semua yang sudah bayar dan waiting list mereka dapat duluan 10-nya. Nanti kita tunggu lah. Sekarang sudah waiting list kalau nggak salah 30 lebih orang ya. Kalau tidak waiting list, tunggu barang ada baru bayar, itu saya takut kamu nggak dapat barang-barangnya. Harus masuk ke dalam waiting list dulu. Ya, Gitu. seperti itu ya. Ini ada Betul. juga yang menarik nih Mr. Sun. Mungkin Siap. juga untuk edukasi yang lainnya juga. Apakah reparasi bisa dipilih ke organ tertentu saja tidak semua organ gitu. Jadi difokuskan untuk organ-organ tertentu aja Mr. Sun. Betul. Sebenarnya sistem ini ada dua, satu yang secara otomatis, secara manual. Kalau otomatis itu jalan sendiri, kita nggak bisa utak-atik, itu AI yang jalan ya, AI yang pilih. Nah, secara manual kita sendiri bisa pilih. Operator mesin tersebut bisa pilih sendiri. Contoh, jantungnya memang kurang bagus, kita mau tembak jantung aja boleh. Tetapi nanti saya akan ngajarkan caranya ya, karena secara TCM, Traditional Chinese Medicine, kalau jantung yang bermasalah tidak semesti tembak jantung. Ada lagi dua bahagian yang kita harus tembak. Satu adalah ginjal. Kenapa? Ginjal itu adalah pengontrol tekanan darah manusia. Oke? Kalau jantung nggak bagus, tekanan pasti biasanya nggak bagus. Oleh itu, ginjal juga harus direparasi. Dan termasuk kita punya ini ya, saluran darahnya, darah itu harus direparasi supaya darahnya nggak kental, supaya darahnya jalannya bergeraknya lebih cepat gitu loh, nggak lambat gitu loh. Oke? Ada kombinasinya. Nah, justru kali ini saya balik ke Malaysia, justru mau memperdalamkan lagi ilmu-ilmu untuk kombinasi tersebut. Seperti untuk penyakit-penyakit stroke, penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit itu kombinasi apa sih gitu lebih bagus ya. Oke, itu saja. Iya, mungkin kita kalau open pertanyaan ya, Mr. Sun akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena memang teknologi ini sangat luar biasa sekali, Mr. Sun ya. Nanti mungkin kita ke depannya Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak terlalu malam selesainya. Pertanyaan-pertanyaan nanti Bapak Ibu sekalian bisa simpan dan mungkin kita akan ke depannya mengadakan lebih sering banyak penjelasan dan presentasi tentang magnosik ini. Ya Mr. Sun ya, betul ya? Betul. Supaya pada malam hari ini kita selesainya tidak terlalu malam, saya yakin pertanyaan itu akan banyak sekali dan mungkin kalau kita bahas bisa sampai besok pagi ya. Betul. Betul. Jadi mungkin pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita cukupkan sampai sekarang dan bila memang masih ada pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu dan memang bila Bapak Ibu sekalian kemarin sudah mendaftar atau sudah waiting list, nah barangnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa tunggu. Nah setelah nanti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan barangnya, Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya langsung dengan mempraktekannya langsung ke diri sendiri ya. Betul. Karena dengan begitu Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah nih untuk mempraktekannya dan lebih mudah untuk mempresentasikannya.
memang pada saat ini barangnya masih sangat terbatas sekali. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang memang benar-benar tertarik nih untuk mendapatkan barangnya, bisa masuk ke waiting list terlebih dahulu, Mr. Sun ya. Betul, betul. Ya, karena barangnya memang masih sangat limited sekali dan proses perizinan ya kalau nggak salah Mr. Sun masih kita sedang urus juga ya. Betul, betul. Ya. Kita itu Alkes ya. Betul. Betul. Jadi misal Bapak Ibu sekalian memang benar-benar tertarik nih untuk mempelajari lebih lanjut alatnya, bisa segera nih mendaftarkan untuk waiting list-nya. Betul, betul. Begitu Bapak Ibu sekalian, Zoom pada malam hari ini saya rasa cukup. Saya Edi dan Mr. Sun pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih kehadirannya, sangat luar biasa sekali antusiasnya nih, pesertanya hampir 200 tadi. Wow, luar biasa. Sangat luar Terima biasa kasih. sekali Mr. Sun. Ketertarikannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di Zoom berikutnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Selamat malam semua. semuanya. Siapa yang tertarik mau cari tahu lebih banyak, kalau ada nomor telepon saya bisa nanya. Nanti saya bisa kirim file-filenya ya. Siap. Thank you, Terima Mr. kasih Sun. semuanya. Baca WA aku ya. Baca WA. Ini siapa nih? Oh, Ibu Fisher. Terima kasih, Oke, Fisher. Mr. Sun. Ibu Fisher santai. Nomor Ibu Fisher ada WA-nya Pak barangnya. Sun. Nomornya Terima Pak Sun kasih, Mr. berapa, Pak? Sun. Recording Terima stopped. kasih. Mr. Sun. Terima kasih, Mr. Kayaknya Sun. lebih ganteng Nomornya ya, berapa lebih ya? muda. Iya dong. Pakai sama Manosik terus. Dulu kan. Itu istri kedua ya. Betul, betul. Istri saya aja ini apa ya namanya cemburu. Nomornya Pak Sun berapa, Pak? Nomor HP. Oh, HP-nya ya. Gimana ya Ya. saya mau kasihnya ya? Nanti mungkin bisa tanya ke saya aja Pak ya. Iya, boleh. Nanti Oh, saya gitu bantu ya. share gitu ya. Betul. Oh, Iya. Nanti saya bisa kirim file-filenya. Ya. File yang tadi sebenarnya Ya. di bawah itu akan ada harganya, ada juga program lagi cashback. Untuk gelombang pertama ini, teman-teman bisa dapat cashback ya. Kalau untuk Ya. next, saya sih nggak tahu. Gelombang cashbacknya itu sangat menarik. Kapan ke Surabaya? Siap. Ibu Rini, santai. Ibu Rini punya barang sudah on the way. Sudah dapat, saya Kapan ke langsung Surabaya? Enggak, kangen sama Pak Sunnya aja. Mr. Sun, salam dari PWG Makassar, Pak Arwan. Weh, Pak Arwan, makasih. Barangnya minta cepat. Iya, minta cepat ya. Udah bayar belum? Cepat Ini masuk. dari Pak Arwan sama Bu Vince. Ya, masuk list dulu. Kalau nggak ada, nanti namanya nggak ada, saya nggak lihat. Sudah ya? ada di private. Nah, mantap, luar biasa. Ya, Senin selamat malam. kayaknya ada lagi. Oke, wah, Pak Ya, Steve. siap. Memang Selamat luar malam ya biasa. semua Bapak Ibu. Semua nggak mau pergi, mau ngobrol lagi. Iya. Iya, Ya, mau kesian. ngobrol. Ya, kesian Pak Endang sama Pak Edi sudah mau Edi. pulang nih malam-malam masih di kantor. Udahlah, Iya, nanti iya, pulang Pak. lah ya. Nanti kita Oke, ngobrol lagi. oke. Siap. Selamat malam Oke, semuanya. terima kasih. Terima kasih. Selamat Sampai malam. di- Selamat malam. malam. Terima kasih banyak. Oke.